Soalnya. Riset Pilpres kami melakukan 4 kali, hampir mengeluarkan dana risetnya aja. Semua sampai hasilnya diumumkan kemarin. Oh iya, riset pengumuman itu hampir kami sekali melakukan survei itu sekitar 750, berarti 3 miliaran. Total 3 miliar untuk 4 kali survei. Terus quick count ya kita antara 750 sampai 1 miliar 250. Jadi total semua biaya yang dikeluarkan Puskaptis berapa? Kira-kira sampai quick count sama kira-kira 4,5 lah. 4,5 M. Ini duitnya dari mana nih Pak? Puskaptis punya duit. Punya duit dari siapa duit. Pak? Karena kita sudah 300 kabupaten kota kita lakukan, ya kan? Kita jadi konsultan di survei. Jadi duit abadi dari Puskaptis. Saya bisa pensiun jadi presenter Pak kalau duitnya banyak di situ. Banyak bos. Tapi Bapak tidak terima dari Jokowi atau Prabowo? Tidak. Kalau saya mau jadi presiden, saya boleh dong misalnya bisa titip duit ke lembaga survei gitu. Benar, bisa. Jadi Bapak terima berapa? Apa tuh? Bapak terima berapa kalau ada titipan? Tidak ada. Nggak ada? Nggak ada. Apakah setiap survei harus mengeluarkan biaya sebesar itu Pak? Memang begitulah adanya. Karena kita lihat, bayangkan, kita membutuhkan tenaga survei, ya kan? Se-Indonesia kita lakukan. Kalau misalnya ada sponsor nih Pak ya, kita bicara misalnya pilkada atau pilpres yang kemarin ini, walaupun tidak ada kaitannya terhadap hasil akhir, ya apakah Bapak menerima? Menerima, karena begini. Untuk apa itu digunakan itu? Kita kontrak, katakanlah melakukan survei, ya kan? Lalu ada ini permasalahan yang kita temukan. Kita dikontrak, tahu-tahu hasilnya katakanlah nomor 3 misalnya. Betul. Ternyata si Bohir ini bilang, Pak, kita mau nomor 1. Apa? Ternyata dia bilang, kami kalau nomor 1 kami akan dapat donatur. Cepat kami memutuskan kontrak itu. Jadi kemarin nggak ada kontrak sama Prabowo? Tidak ada kontrak. Sama Hatta Rajasa? Tidak ada kontrak. Tidak ada kontrak? Iya. Rugi dong Pak? Ya kan saya bilang kita lembaga survei yang bagaimana caranya memberikan pengetahuan, pengetahuan tentang survei, tentang opini ini. Pak Abbas, berapa biaya yang dihabiskan SMRC untuk melakukan quick count dan survei terkait Pilpres kemarin ini? Terus terang saya nggak tahu. Itu Pak Saiful Mujani dan Finance yang tahu. Artinya dengan angka yang tadi Puskaptis 4,5 miliar, kira-kira sebesar itu bisa lebih juga masuk kan? akal, ya. Masuk akal itu. Karena misalnya kayak kemarin aja, yang 2000 sampel TPS itu sekitar 2 miliar lebih lah, 2,4 miliar. Apalagi kita 4.000 ya bisa jadi 2 kali lipat dari itu. Terima sponsor juga? Kan kita kerjasama dengan 7 TV. Enggak, maksud saya itu kan sponsor yang benefitnya di layar televisi. Artinya ketika riset, lembaga survei melakukan riset, ada pihak-pihak yang membayar, mendukung pendanaannya, tapi tidak ada benefit di layar televisi. Terkait mungkin dengan hasil akhir? Enggak. Kalau itu sih terkait dengan hasil nggak ada. Karena pertama kita juga melakukan sendiri. Yang kedua, kita kan ada banyak survei yang diminta oleh swasta terkait dengan lembaga apa. Ya kita bisa juga menyisipkan beberapa pertanyaan terkait Pilpres misalnya kan bisa juga itu dibuat begitu. Pertanyaan titipan bisa ya, tapi hasil akhir itu tetap harus diolah melalui mekanisme yang tentu saja harus sangat ketat secara metodologis. Ya, saya mau tanya Pak Husin, apakah Anda anggota tim sukses dari Pak Prabowo? Lembaga survei itu bagaimana mau jadi tim sukses? Bukan lembaga surveinya, Bapak sendiri maksud saya. Tidak. Anda tidak dekat dengan Pak Prabowo atau Pak Hatta? Secara pribadi kan, ya apalagi Pak Hatta kan orang Sumsel. Ya, kenal. Satu kampung sama saya. Oh, satu kampung. Iya, kampung dia kemarin itu bersebelahan doang kampungnya. Tapi dalam profesional saya tidak ada hubungan ke situ. Sering ketemu juga dengan Pak Hatta? Ya ketemunya kan dia di TV. Saya melihat dia di TV. Saya melihat dia tidak melihat saya kan. Maksud saya kalau sama teman sekampung kenapa tidak dibantu Pak? Beda dong. Profesional kan harus kita junjung tinggi. Ya profesional itu kan maksudnya membantu tapi ada harganya Pak, gitu Pak. Oke, Bapak-bapak, saya memberikan kesempatan bagi Anda untuk memberikan kata kunci sebagai penutup. Konklusi silakan dari Pak Sirajuddin dulu. Saya kira ini soal lesson learned yang harus kita garis bawahi lebih tegas saya kira dari keseluruhan proses hiruk pikuk quick count dan survei-survei menjelang pemilu presiden. Karena banyak sekali yang merilis survei, kita semua melihat variasinya